Pagi itu Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Alia Pratama membuka pesan di ponselnya. Jantungnya berdegup keras, bukan karena alarm terlambat latihan, tapi karena nama pengirim di layar membuatnya tertegun, Kalista Maya. Kapten Manisa BBSK, pemain voli muda Indonesia yang kini jadi bintang besar di Turki. Alia mengusap matanya, memastikan ia tak sedang bermimpi. Pesan itu berbunyi singkat, tapi mengguncang dunia kecilnya. Alia, kami di Manisa butuh pemain sepertimu. Siapkah kamu terbang ke Turki dan bermain bersama kami? Tangannya bergetar. Pesan itu terasa seperti undangan dari langit. Sebuah kesempatan yang bahkan tak pernah ia bayangkan datang secepat ini. Ia hanya gadis 19 tahun dari Surabaya. Baru saja menjuarai turnamen nasional bersama klub kecilnya. Namun kini, namanya disebut oleh pemain kelas dunia yang ia kagumi sejak SMP. Rasa senang, takut, bangga, dan ragu bercampur jadi satu dalam dadanya. Ia menatap cermin, melihat pantulan wajahnya sendiri, lalu berbisik lirih, "Aku benar-benar dipilih." Ibunya hampir menjatuhkan gelas teh ketika mendengar kabar itu. "Main di luar negeri, kamu masih kuliah, Alia," katanya panik. Ayahnya hanya diam lama, menatap foto keluarga di ruang tamu. Lalu perlahan, dengan nada berat, ia berkata, "Kesempatan seperti ini datang sekali seumur hidup. Pergilah, nak, tapi ingat, nama Indonesia di punggungmu. Jangan kau nodai." Kata-kata itu menggema di hati Alia lebih kuat dari sorakan penonton manapun. Dalam semalam, hidupnya berubah total. Agen klub mengirimkan kontrak digital. Federasi Indonesia memberi izin khusus. Dan tiket pesawat menuju Turki sudah dikirim ke emailnya. Dunia voli Indonesia gempar. Nama Alia langsung jadi trending. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang meragukan. "Masih muda," kata mereka. "Belum cukup pengalaman," sindir yang lain. Namun bagi Alia, satu pesan dari Kalista sudah cukup untuk menyalakan keberanian. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi cahaya lampu kamera media. Alia menunduk malu, mengenakan jaket merah putih dan membawa tas berlogo tim lamanya. Seorang wartawan bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Ia tersenyum kecil, menatap lensa kamera, dan menjawab pelan tapi mantap, "Saya tidak tahu apakah saya siap, tapi saya akan berusaha seolah-olah saya sudah siap sejak lahir." Kalimat itu viral ke seluruh media sosial dalam hitungan jam. Ketika pesawat mulai lepas landas, ia menatap keluar jendela. Awan putih berarak seperti laut mimpi. Di kursinya, ia menggenggam ponsel yang menampilkan foto Megawati Hangestri, Arimbi, dan Kalista Maya dalam seragam Manisa BBSK. "Suatu hari, aku akan berdiri di sana, bukan sebagai penonton," gumamnya lirih. Setetes air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena takut mengecewakan orang-orang yang menaruh harapan padanya. Belasan jam perjalanan akhirnya berakhir di Bandara Izmir. Udara dingin langsung menusuk kulitnya. Berbeda jauh dari panasnya Jakarta. Di pintu kedatangan, sosok tinggi berambut kuda, Kalista Maya, melambaikan tangan. "Selamat datang di Turki, Alia Pratama," katanya dengan senyum hangat. Mereka berpelukan sebentar. Lalu Kalista memberikan jaket hitam bertuliskan Manisa BBSK Women's Volleyball Club. "Mulai hari ini, kamu keluarga kami." Perjalanan menuju Manisa terasa panjang. Dari balik jendela mobil, Alia melihat kota asing dengan huruf-huruf yang tak ia pahami. Tapi setiap lampu jalan terasa seperti tanda bahwa ia sedang menuju sesuatu yang besar. Kalista bercerita tentang jadwal latihan yang padat, pelatih asal Serbia yang terkenal keras, dan rekan satu tim dari berbagai negara. Alia hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan gugup di wajahnya. Ketika akhirnya mereka sampai di arena latihan, aroma karet dan suara bola memantul menyambutnya. Di dalam, Megawati sedang melakukan spike keras, cepat, dan tajam. Bola itu memantul begitu keras hingga bergema ke seluruh ruangan. Arimbi menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis ke arah Alia. "Jadi ini bocah baru yang Kalista banggakan," katanya setengah bercanda. Alia hanya membalas dengan salam kecil, menunduk sopan. Tapi dalam hatinya ia bertekad, suatu hari, mereka akan bangga padaku juga.
Malam itu di penginapan, Alia duduk di tepi ranjang, menatap jersey barunya dengan logo Manisa di dada dan bendera Indonesia kecil di lengan. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Mulai besok, katanya pelan, hidupku bukan lagi tentang menang atau kalah di turnamen lokal, tapi tentang membuktikan bahwa darah Indonesia bisa bersinar di panggung dunia. Dan di balik ketenangan malam Turki, semesta seolah berbisik, selamat datang di awal legenda baru, Alia Pratama. Udara pagi Manisa terasa menusuk tulang. Embun masih menempel di jendela ketika Alia berjalan menuju arena latihan dengan napas tertahan. Seragam barunya terasa berat, bukan karena kainnya tebal, tapi karena beban ekspektasi yang menempel di pundaknya. Di dalam arena, suara bola memantul. Teriakan pelatih asing menggema, dan aroma karet bercampur keringat memenuhi udara. Kalista berdiri di tengah lapangan, memberi isyarat dengan senyum kecil. Hari ini kita lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan, katanya. Latihan dimulai. Pelatih Marko, pria Serbia berwajah keras, memperkenalkan Alia singkat. Pemain baru dari Indonesia, jangan beri dia keringanan. Suaranya berat dan dingin, seperti perintah militer. Sejak peluit pertama ditiup, semua pemain langsung bergerak dengan intensitas gila. Bola datang dari segala arah, cepat dan tajam. Alia mencoba mengikuti ritme, tapi 2 kali servisnya gagal menembus net, 3 kali bolanya diblok oleh pemain asing berpostur tinggi. Napasnya mulai tersengal, jantungnya berdebar keras. Megawati memperhatikan dari sisi lapangan. Sorot matanya tajam, penuh penilaian. Saat giliran Alia menerima bola, Megawati melepaskan spike kilat yang nyaris mengenai bahunya. Cepat atau kau mati di lapangan ini, ucapnya singkat tanpa menatap. Alia menelan ludah, menahan perih di dada. Ia tahu itu bukan hinaan, melainkan ujian. Arimbi, yang sejak awal diam, tiba-tiba melangkah maju. Ayo, jangan biarkan bola jatuh. Kalau kamu di sini, tunjukkan kenapa Kalista memilihmu. Katanya lantang. Darah Alia mendidih. Saat bola berikutnya datang, ia berlari dan melompat tanpa berpikir panjang. Pukulan kirinya menghantam bola dengan kekuatan penuh. Boom! Bola itu jatuh tepat di tengah lapangan lawan, tanpa bisa diblok siapapun. Seluruh arena terdiam sejenak. Pelatih Marko menaikkan alis. Kalista menepuk tangannya perlahan. Dan bahkan Megawati menoleh sebentar. Sudut bibirnya terangkat tipis. Akhirnya kau tunjukkan sesuatu, gumamnya pelan. Namun kebanggaan itu tak berlangsung lama. Latihan berlanjut tanpa henti. Setiap kali Alia mulai stabil, pelatih meningkatkan tempo. Faster, harder, you must feel the pain. Teriak Marko. Kakinya mulai gemetar. Lengannya perih. Tapi tatapan Kalista dari seberang lapangan memberi kekuatan aneh. Alia menggigit bibir, menolak menyerah. Ia tahu, di sini, 1 detik lengah berarti akhir segalanya. Selesai latihan, semua pemain duduk kelelahan. Keringat mengalir deras dari wajah Alia. Tapi di balik lelah itu ada sesuatu yang berbeda. Matanya menyala. Kalista mendekat, menepuk bahunya. Kau tahu, Megawati dulu juga hampir menyerah di minggu pertama, katanya lembut. Alia terkejut, menatap Kalista seolah mendengar rahasia besar. Yang membedakan adalah siapa yang bangkit setelah jatuh. Kau punya nyalinya, Alia. Pertahankan itu. Malamnya di asrama, Alia duduk sendirian di balkon. Dari kejauhan terlihat lampu stadion yang masih menyala. Samar-samar terdengar suara bola terakhir hari itu. Angin Turki membawa aroma tanah basah. Dan di antara dinginnya udara, Alia memejamkan mata. Ia teringat kata ayahnya di bandara. Nama Indonesia di punggungmu. Jangan kau nodai. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Esok tak akan ada lagi rasa gugup atau ragu. Keesokan paginya, latihan dimulai dengan simulasi pertandingan internal. Kalista menjadi setter utama. Megawati di posisi opposite. Dan Alia di sayap kiri. Lawan mereka, barisan pemain senior asing yang sudah berpengalaman di Eropa. Pelatih Marko hanya berkata singkat, siapa yang kalah? Push up 100 kali. Saat peluit berbunyi, tempo langsung meledak. Alia bergerak cepat,
Matanya mengikuti bola seperti radar. Beberapa kali ia gagal, tapi Kalista terus memberi umpan, seolah percaya penuh padanya. Menit-menit terakhir simulasi. Skor imbang 24-24. Bola terakhir dilempar tinggi ke arah Kalista, dan tanpa ragu sang kapten mengangkatnya ke sisi kiri. Sekarang, Alia, teriaknya. Semua bergerak dalam sekejap. Dua bloker asing melompat bersamaan. Tapi Alia lebih tinggi. Tangannya menghantam bola dengan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bola menembus blok, jatuh sempurna di garis. Peluit berbunyi. Marco mengangkat tangan. Tersenyum tipis, pertama kalinya sejak Alia datang. Arena bergemuruh kecil. Megawati mendekat. Menatapnya lama. Oke, katanya akhirnya. Kau pantas ada di sini. Kata-kata itu lebih berarti dari 1000 tepuk tangan. Alia hanya tersenyum. Menahan napas agar tidak terlihat emosional. Dalam hati, ia tahu satu hal, ini baru awal dari perjalanan panjang. Manisa bukan tempat untuk pemain biasa, tapi tempat di mana jiwa ditempa oleh api. Dan kini, api itu sudah menyala dalam diri Alia Pratama. Suasana di ruang latihan Manisa BBSK pagi itu terasa tegang. Bahkan sebelum pelatih Marco meniup peluit pertama. Setelah performa gemilang Alia di simulasi pertandingan kemarin, berita tentang rookie Indonesia yang mencuri perhatian sudah tersebar di media Turki. Semua orang membicarakannya, sebagian kagum, sebagian sinis. Di sisi lain, Megawati dan Arimbi mulai merasa sorotan tim yang dulu hanya milik mereka kini terbagi. Tatapan-tatapan kecil mulai terasa tajam. Bukan lagi sekadar persaingan sehat, tapi benturan ego yang pelan-pelan membara. Pelatih memulai sesi latihan formasi. Kita ubah komposisi utama, katanya dingin. Alia di sayap kiri, Megawati di opposite, Arimbi di middle. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Beberapa pemain saling pandang, lalu menatap ke arah Alia yang menunduk, pura-pura fokus mengikat tali sepatunya. Megawati hanya diam. Tapi rahangnya mengeras. Ia tahu perubahan ini bukan hal kecil. Itu berarti tanggung jawab dan sorotan besar beralih ke pendatang baru yang bahkan belum genap sebulan di tim. Latihan dimulai. Dan ketegangan segera terlihat. Saat Kalista memberi umpan ke Alia, Megawati tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, melompat di waktu yang sama untuk melakukan spike dari sisi berlawanan. Bola bertabrakan di udara dan jatuh ke lantai. Komunikasi. Kalian bukan main di taman bermain. Bentak Marco dari pinggir lapangan. Alia menelan ludah. Sementara Megawati hanya memutar bola di tangannya. Menatap Alia tanpa bicara. Kalau kamu mau tempat di lapangan ini, jangan berdiri di jalanku. Katanya dingin sebelum berjalan pergi. Kalista mencoba menengahi. Mega, tenang dulu. Alia masih belajar adaptasi. Tapi Megawati langsung membalas cepat. Aku tenang, Liz. Aku cuma nggak mau tim ini rusak karena perubahan dadakan. Arimbi yang sejak tadi diam, ikut angkat bicara. Kalau kita terus bersaing di dalam, kita nggak bakal menang di luar. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru menambah panas suasana. Latihan hari itu berakhir tanpa senyum, tanpa tepuk tangan, hanya kelelahan dan rasa tak nyaman yang menempel di udara. Malamnya, Alia duduk di tribun kosong, menatap lapangan yang gelap. Hatinya berat, ia tidak pernah ingin jadi penyebab perpecahan. Kalista datang membawa 2 botol air, duduk di sebelahnya. Kau tahu, katanya pelan, Megawati bukan marah padamu. Dia cuma takut kehilangan kendali. Dulu, dia juga merasa terancam waktu aku datang pertama kali. Alia menunduk, menggenggam botol air dengan erat. Aku hanya ingin diterima, katanya lirih. Kalista menepuk bahunya. Mereka akan menerimamu. Tapi bukan karena kata-kata, melainkan karena kerja kerasmu. Keesokan harinya, latihan dimulai lagi. Kali ini, pelatih Marco sengaja membuat simulasi ekstrim. 2 tim, satu dipimpin oleh Kalista dan Alia, satu lagi oleh Megawati dan Arimbi. Hari ini, kita lihat siapa yang benar-benar siap jadi tulang punggung tim, katanya dengan nada penuh tantangan. Sorakan kecil terdengar dari bangku pemain cadangan. Alia menarik napas panjang, menatap Kalista yang hanya mengangguk dengan tenang. Jangan pikirkan menang, pikirkan pembuktian,
katanya. Pertandingan simulasi berlangsung sengit. Spike demi spike saling bersahutan. Blok keras Megawati membalas serangan Alia. Dan suara bola memantul seperti genderang perang. Set pertama dimenangkan oleh tim Megawati. Tapi Alia tidak menyerah. Di set kedua, ia mulai membaca pola lawan. Memanfaatkan kecepatan dan refleksnya untuk menembus blok yang sebelumnya tak tergoyahkan. Set berakhir dengan skor imbang. Semua mata kini menatap mereka berdua. Dua kekuatan muda dari tanah yang sama, tapi dengan cara membara yang berbeda. Set penentuan menjadi pertarungan harga diri. Skor 24-24, 1 poin terakhir. Kalista mengangkat bola tinggi ke sisi kiri. Alia melompat, tapi di detik yang sama, Megawati ikut meloncat dari sisi berlawanan untuk memblok. Bola menghantam tangan mereka berdua, melambung tinggi, jatuh di tengah garis, dan peluit berbunyi. Bola dinyatakan masuk untuk tim Alia. Hening sesaat. Lalu sorak kecil terdengar dari pemain cadangan. Marco tersenyum lebar. Bagus. Kalian akhirnya main dengan api sesungguhnya. Alia menatap Megawati. Menunggu reaksi. Mega menatapnya balik, lama. Tanpa bicara. Lalu, perlahan ia tersenyum kecil. Kau cepat belajar. Bocah. Katanya akhirnya. Alia membalas dengan senyum gugup. Aku belajar dari yang terbaik. Di sisi lain, Arimbi menepuk bahu mereka berdua. Kalau kalian terus begini, lawan gak akan punya peluang. Kita butuh api dari kalian berdua, bukan bara yang saling membakar. Suasana yang tadi panas berubah jadi hangat, perlahan-lahan mencair. Malam itu, di ruang makan asrama, keempat pemain Indonesia duduk satu meja. Tidak banyak bicara, tapi senyum-senyum kecil mulai kembali muncul. Kalista membuka percakapan pertama. Kalian tahu apa yang paling aku suka dari hari ini? Semua menatapnya. Ia tersenyum dan berkata, untuk pertama kalinya, kita terlihat seperti satu tim. Alia menatap mereka satu persatu, Megawati, Arimbi, Kalista, dan menyadari satu hal, persaingan boleh ada. Tapi di balik itu, ada ikatan yang lebih kuat, rasa bangga membawa nama Indonesia di tanah asing. Dan malam itu, api yang sempat hampir membakar, justru berubah menjadi cahaya yang menyatukan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Arena Manisa malam itu bergetar oleh suara ribuan penonton. Lampu-lampu menyala terang. Sorotan kamera berputar ke seluruh penjuru stadion. Dan spanduk bertuliskan, "The Rising Asia Power," berkibar di antara bendera-bendera Turki dan Indonesia. Alia berdiri di pinggir lapangan. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mengalir di telapak tangan meski pertandingan belum dimulai. Ini bukan lagi latihan. Ini debut resminya melawan klub raksasa Eropa. Tim yang diperkuat pemain-pemain Amerika dan Brasil yang sudah langganan tampil di Liga Dunia. Kalista berdiri di sampingnya, menepuk pundaknya pelan. Dengar, Alia, ini bukan cuma pertandingan. Ini tentang siapa yang akan diingat malam ini. Ucapnya sambil menatap lurus ke arah lawan. Alia mengangguk, matanya fokus. Dari kejauhan, ia bisa melihat Megawati sedang memutar bola di tangannya. Ekspresinya tenang tapi tajam. Arimbi, yang selalu terlihat kalem, kali ini tampak berbeda. Sorot matanya dingin, siap bertempur. 4 pemain Indonesia di satu lapangan asing, membawa nama yang sama, darah yang sama. Peluit pertama berbunyi, bola melesat cepat dari tangan server lawan. Disambut Megawati dengan risif tajam. Kalista mengangkat bola tinggi ke kiri. Alia berlari, melompat, dan menghantam bola sekuat tenaga. Tapi bola itu diblok oleh pemain Amerika bertubuh 2 kali lebih besar. Boom, bola mental keras. Poin untuk lawan. Sorak penonton pecah. Alia menggigit bibir, menatap bola yang jatuh di lantai. Tenang, jangan buru-buru, bisik Kalista. Tapi ia tahu. Nervous mulai menyerang. Set pertama berjalan berat, lawan bermain cepat dan kuat, membuat Manisa tertinggal jauh. Spike Megawati dibalas blok sempurna. Servis Arimbi meleset tipis keluar garis. Marco berteriak dari tepi lapangan. Main dengan otak, bukan emosi. Namun ketegangan justru semakin terasa. Alia merasa seluruh mata penonton menghakiminya setiap kali bola gagal menembus blok. Saat peluit tanda akhir set pertama berbunyi,
Skor 25-16 untuk lawan. Alia menunduk. Napasnya memburu. Di bangku istirahat, suasana hening. Pelatih Marco berjalan pelan, menatap satu persatu pemainnya. Mereka memang kuat, katanya dingin. Tapi bukan karena mereka lebih baik, melainkan karena kalian lupa siapa kalian. Ia menatap 4 pemain Indonesia itu. Lihat di dada kalian, ada lambang negara. Mainlah untuk itu. Suasana berubah seketika. Kalista mengangkat wajah. Megawati mengepalkan tangan. Arimbi mengangguk. Dan Alia, untuk pertama kalinya malam itu, menatap ke depan dengan api di matanya. Set kedua dimulai. Dan atmosfer berubah total. Serve keras Arimbi langsung menghasilkan es. Penonton berteriak. Di rally berikutnya, kombinasi Kalista dan Megawati membuat pertahanan lawan kewalahan. Alia mulai menemukan ritmenya. Gerakannya cepat, tajam, dan penuh percaya diri. Saat Kalista memberi umpan silang, ia melompat tanpa ragu, menembus 2 bloker sekaligus. Bola jatuh tepat di garis. Poin. Arena bergemuruh. Suara, Alia, Alia, mulai terdengar dari penonton. Namun lawan tak tinggal diam. Mereka menaikkan tempo, membalas dengan smash keras dan permainan cepat. Kedua tim saling kejar poin, membuat skor nyaris selalu imbang. Di tengah tekanan itu, Kalista mengatur tempo dengan brilian, membaca setiap pergerakan musuh seperti catur hidup. Set kedua berakhir dengan skor 26-24 untuk Manisa. Penonton berdiri memberi tepuk tangan, dan Marco tersenyum bangga. Itu baru permainan, katanya pelan. Tapi mereka semua tahu, pertempuran belum selesai. Set ketiga menjadi penentuan. Kedua tim mengerahkan segalanya. Setiap spike, setiap blok, setiap teriakan menjadi gema peperangan. Alia dan Megawati kini bermain seperti 2 sisi pedang yang saling melengkapi. Satu cepat dan tajam, satu berat dan mematikan. Arimbi di tengah menjadi tembok hidup, memblok setiap serangan. Skor terus naik bergantian. 20-20, 21-21, 22-22. Penonton berdiri, musik keras menggema, dan suasana seperti final dunia. Ketegangan mencapai puncak, 24-24. Kalista berdiri di posisi serve, menatap sekeliling dengan tatapan penuh keyakinan. Formasi merah putih, katanya cepat, kode yang hanya dimengerti keempat pemain Indonesia. Serve-nya masuk sempurna, bola kembali ke arah Kalista, dan tanpa pikir panjang ia mengangkatnya tinggi ke sisi kiri. Sekarang, Alia, teriaknya. Waktu seolah melambat. Alia melompat paling tinggi. Tubuhnya melayang di udara. Bola di tangannya bersinar di bawah lampu stadion. Boom! Bola menghantam lantai lawan tanpa sempat disentuh siapapun. Arena meledak. Penonton berdiri, berteriak, dan sorak-sorai memenuhi udara. Skor akhir, 25-24. Manisa menang. Alia berlutut, menutup wajahnya sambil terisak, bukan karena lelah, tapi karena sadar ia baru menciptakan sejarah. Megawati memeluknya erat dari belakang. Kau benar-benar gila, katanya sambil tertawa. Kalista menepuk bahunya, dan Arimbi mengangkat tangan tinggi ke arah penonton. Di layar besar, nama Alia Pratama terpampang dengan tulisan tebal, Player of the Match. Malam itu, dunia voli mengenal bintang baru dari Indonesia, dan api yang menyala di dalam dirinya kini berubah menjadi legenda. Kemenangan itu tak berhenti di lapangan. Begitu peluit panjang dibunyikan, Stadion Manisa berubah jadi lautan emosi. Ribuan penonton berdiri, bertepuk tangan, meneriakkan nama-nama pemain yang malam itu menulis sejarah. Kamera televisi berputar ke arah Alia yang masih berlutut di tengah lapangan. Air mata bercampur peluh di wajahnya. Ia tak percaya. Dari seorang anak kampung yang dulu hanya memukul bola di lapangan tanah, kini namanya menggema di seluruh Turki. Di tribun, bendera Indonesia berkibar tinggi, dibawa oleh segelintir diaspora yang datang hanya untuk menyaksikan sejarah. Megawati menghampiri Alia, menepuk bahunya dengan senyum bangga. Sekarang kau tahu rasanya jadi penentu sejarah, katanya pelan. Alia mengangguk sambil tertawa kecil, matanya masih berkaca. Tapi aku cuma beruntung, gumamnya. Kalista langsung menimpali. Tidak, kau bukan beruntung.
Kau berani. Kata-kata itu menggema di kepala Alia lama setelah peluit pertandingan usai. Arimbi, yang biasanya pendiam, hanya berkata singkat, "Malam ini, mereka semua tahu, Indonesia bukan negara kecil." Dan kalimat itu terasa seperti janji suci yang diserahkan pada langit. Di ruang ganti, suasana campur aduk antara tawa, tangis, dan rasa lega. Pelatih Marco berdiri di depan papan strategi, menatap anak-anak asuhnya dengan bangga. "Aku pernah melatih banyak tim besar," katanya sambil menghela napas. "Tapi malam ini, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalian bermain bukan hanya dengan teknik, tapi dengan jiwa." Ia kemudian menunjuk 4 pemain Indonesia. "Dan jiwa itu datang dari kalian." Semua tepuk tangan bergema, dan air mata pun pecah tanpa bisa ditahan. Namun di balik kegembiraan itu, badai mulai terbentuk di luar sana. Media Eropa mulai memberitakan kemenangan Manisa sebagai keajaiban yang tak akan terulang. Beberapa bahkan meragukan apakah kemenangan itu murni, menuduh wasit terlalu berpihak. Alia membaca semua berita itu malamnya di ponsel, dan jantungnya terasa sesak. Ia baru saja melewati malam terindah dalam hidupnya, tapi dunia luar malah meragukan. Kalista datang menghampiri, menatap layar ponselnya dan berkata dingin, "Biarkan mereka bicara. Karena semakin banyak mereka bicara, semakin besar legenda yang kita bangun." Keesokan harinya, berita tentang Alia meledak. Klip smash terakhirnya diputar jutaan kali di media sosial. Tagar-tagar Alia Pratama trending menduduki puncak trending global. Media Indonesia mengangkatnya sebagai simbol kebangkitan voli nasional. Bahkan Presiden mengirim ucapan selamat lewat video yang disiarkan langsung. Alia hanya bisa terdiam saat tim manajemen menunjukkan semua itu di ponsel. Ia tidak pernah bermimpi sebesar ini. Tapi di balik sorotan itu, ia tahu, beban baru telah menantinya. Sementara itu, Federasi Voli Dunia mengumumkan bahwa kemenangan Manisa membuat mereka resmi diundang ke turnamen eksibisi melawan juara Liga Amerika, tim yang dulu pernah mempermalukan banyak klub Asia. Saat kabar itu sampai di ruang latihan, suasana hening sesaat. Megawati menatap Alia, tersenyum kecil. "Jadi, kita akan melawan mereka lagi?" Alia menjawab pelan, "Tidak, kali ini, kita akan mengalahkan mereka." Ucapan itu mengguncang ruangan. Semua tahu, pertandingan itu akan menjadi ujian sejati. Hari demi hari mereka berlatih tanpa ampun. Marco bahkan menutup sesi latihan dari media. "Tidak ada yang boleh tahu taktik kita," katanya tegas. Alia berlatih pukulan diagonal berjam-jam, hingga tangannya memerah. Kalista mempelajari pola pergerakan lawan dari rekaman video. Sementara Megawati memperkuat daya tahan tubuhnya dengan latihan fisik keras. Mereka bukan lagi sekadar rekan satu tim. Mereka sudah menjadi keluarga tempur yang siap melawan dunia. Malam sebelum pertandingan besar, Alia duduk sendirian di balkon hotel. Angin malam Istanbul berembus pelan. Ia menatap langit, teringat masa kecilnya di kampung, di mana ia dulu memukul bola plastik dengan tangan telanjang sambil bermimpi suatu hari bisa main di luar negeri. Kini mimpi itu nyata, tapi juga berat. "Apa aku bisa membawanya lebih jauh?" gumamnya. Suara lembut muncul dari belakang. Kalista berdiri sambil membawa 2 cangkir teh. "Kau tidak perlu membawa semuanya sendiri. Kita di sini bersamamu," katanya sambil tersenyum. Pagi harinya, ribuan orang memadati arena. Spanduk besar bertuliskan, "Revenge or Redemption," tergantung di atas tribun. Amerika datang dengan skuad terbaiknya, berjanji akan membalas kekalahan sebelumnya. Tapi Alia dan rekan-rekannya datang dengan sesuatu yang lebih besar, tekad untuk membuktikan bahwa Asia, terutama Indonesia, layak disegani. Saat mereka memasuki lapangan, kamera menyorot wajah Alia. Di layar besar tertulis, "The Girl Who Changed the Game." Dan ketika peluit pertama berbunyi, dunia tahu, pertandingan itu bukan sekadar laga biasa. Ini adalah babak baru dalam sejarah voli dunia. Sebuah cerita tentang perjuangan, kebanggaan, dan keyakinan bahwa legenda tak lahir dari kekuatan semata, tapi dari keberanian untuk melawan ketidakmungkinan. Alia menarik napas panjang, lalu berlari ke depan. "Kita mulai lagi," katanya pelan. Bola melayang di udara,
dan dunia bersiap menyaksikan keajaiban berikutnya.